Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, serta anak-anak kami yang terkasih. Tak terasa, kita telah memasuki Minggu Paskah kedua. Di Minggu Paskah kedua ini, kita sekalian merasakan betapa Tuhan mengasihi dan memelihara kita. Terbukti, kita masih diberi kesempatan untuk berbakti sekalipun masih di rumah masing-masing. Mari kita puji namanya, kita muliakan Dia dengan sepenuh hati. Ini kita alaskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai dan ada pada saudara-saudara semuanya. Menyertai saudara juga. Tuhan telah bangkit, haleluya. Bersukacita, haleluya. Dengarlah suara dari surga, Kristus telah bangkit, haleluya. Hai manusia, dengar Tuhanmu, pujilah Dia yang menebusmu. Bersorak-sorak dan bergemar, Kristus telah bangkit, haleluya. Pujilah Dia, haleluya, yang disalibkan, haleluya. Dosamu ditebus olehnya untuk selama-lamanya. Dosa terhapus oleh darahnya, dalam kasih-Nya ku bahagia. Mari bersuka dan pujilah, Kristus telah bangkit, haleluya. Marilah kita menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa secara pribadi. Tuhan, dalam keringkihan manusiawi kami datang kepadamu, menyerahkan cacat, celah, dosa, dan pelanggaran kami kepadamu. Kami mohon,
kasihanilah kami. Ampunilah kami dan ajarlah kami berjalan dalam kehendak-Mu. Dalam Kristus Sang Juru Selamat, kami memohon. Amin. Dosa dan pelanggaran kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu terimalah berita anugerah yang dinyatakan di dalam Roma 6 ayat 5 dan 8 demikian. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat yang Kau berikan di pagi hari ini. Jikalau saat ini Engkau berkenan memberikan firman suci-Mu, kami siap menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama pada pagi hari ini diambilkan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14a dilanjutkan dengan ayat 22 sampai 32. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14a dilanjutkan ayat 22 sampai 32 yang demikian. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka,
Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan menundukkan ke orang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus adalah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan tanggapan diambil dari Mazmur 16. Mazmur 16 kita baca secara litani. Saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tapi pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku,
aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan bacaan Injil kita terambil dari Yohanes 20 ayat 29 sampai 31. Injil Yohanes 20 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan para murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman-Nya dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita mendengar khususnya bacaan Injil dari Yohanes 20
ayat 29 sampai 31. Setelah beberapa minggu kita mendengarkan bacaan Injil yang cukup banyak, hari ini kita boleh merenungkan 3 ayat saja dari Yohanes 20 ayat 29 sampai 31. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di Injenawi berbeda dengan di Sragen. Jadi kalau di sana tetap minta perjamuan kudus dilakukan oleh pendeta. Sehingga kemarin saya dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu beruntun melakukan perjamuan kudus di tiap-tiap kelompok, di mana hanya 2 sampai 3 keluarga. Saat itu hari Senin, setelah saya melakukan serangkaian perjamuan kudus, tiba di rumah, saya nggak tahu sebabnya apa, istri saya diemin saya. Karena kebiasaan istri saya kalau marah, itu diem. Karena mungkin saya kecapean atau apa saya nggak tahu, dalam hati saya ngomong, emangnya siapa lo gitu. Dia diemin saya bales diemin gitu. Yang terjadi ternyata saya sendiri yang repot gitu. Betapa hidup tanpa istri itu sangat susah. Setiap pagi tidak ada kopi, kalau mau makan cari telur sendiri, goreng sendiri dan sebagainya. Ini satu kenyataan dari kenyataan lain yang ada di kehidupan jemaat. Bagaimana katanya sukacita Paskah kita terima di Minggu Paskah, namun kenyataannya kita tidak bersukacita di dalam kehidupan sehari-hari. Ada hal kecil di sana, kita sudah lupa dengan Paskah itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak suka dengan Paskah, atau katakanlah Paskah itu nomor 2 daripada pribadi yang tergantung di kayu salib. Saya ingin mengatakan tentang 3 ayat kita ini. Yesus mengatakan tentang sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang harusnya kita temukan, kemudian kita alami di dalam kehidupan ini. Diteruskan dengan ayat yang ke-30 dan 31. Tidak semua hal yang dilakukan Yesus dicatat. Karena apa yang menjadi tindakan Kristus itu tidak lebih penting daripada pribadi yang bernama Yesus itu sendiri. Jadi tidak seberapa banyak tindakannya, tetapi kita harus bisa melihat siapa Yesus di dalam kehidupan kita. Kita boleh berdebat tentang dogmatika kebangkitan, tetapi sebenarnya Paskah itu tidak hanya pada kebangkitannya saja. Minggu pagi buta itu, sebenarnya Paskah itu dimulai dari 33,5 tahun sebelum Minggu pagi ketika Yesus bangkit. Paskah itu sebuah kesatuan utuh. Hidup Yesus ketika Natal sampai dia dibangkitkan. Kalau berbicara tentang kebangkitan, kita nggak akan pernah bisa mengambil apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Gampangnya Bapak Ibu, Paskah, sukacita Paskah itu ingin mengatakan kepada kita tentang sesuatu yang mesti kita hidupi, yang mesti kita alami. Seperti cerita saya tadi di depan, kalau istri saya marah, kemudian saya menanggapinya dengan marah, maka rumah itu dipenuhi dengan kemarahan. Coba kita bayangkan, kalau pasangan hidup kita marah, tetapi kita bisa menanggapi marahnya itu dengan cinta kasih, sabar, saya yakin rumah tidak dipenuhi dengan kemarahan. Inilah sebenarnya Paskah itu diberitakan oleh Yesus. Bagaimana orang yang miskin itu berakhir dengan kemuliaan. Bagaimana Yesus yang hidupnya katanya tragis, itu justru diakhiri dengan sesuatu hal yang sempurna. Bangkit dari antara orang mati. Hidup namun diakhiri dengan kemenangan. Tidak bisa kita berbicara pada akhirnya saja, tetapi kita harus merenungkan utuh kehidupan Kristus yang diakhiri dengan Paskah. Berbicara tentang hidup yang dipenuhi dengan cinta kasih sebenarnya. Inilah Paskah.
Jadi sukacita itu menggelora, tidak hanya slogan-slogan, tidak hanya teriakan-teriakan kita atau gambar-gambar di WA kita, tetapi benar-benar menjadi kekuatan di dalam hati kita. Bagaimana Yesus berjalan di dalam keadaan terburuk sekalipun dan diakhiri dengan kemenangan. Ini yang ingin dikatakan oleh Yesus kepada kita di kayu salib, tentang cinta kasih yang harus kita hidupi sehari-hari di dalam kehidupan ini. Terakhir, untuk kita renungkan di minggu kedua Paskah, menurut Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu orangnya seperti apa? Apa enggak tahu? Atau harus bertemu dengan Tuhan Yesus? Saya kira tidak ya. Kita bisa membayangkan dari Injil yang disaksikan di dalam Alkitab. Saya yakin Yesus itu orangnya asik gitu. Dia sabar, dia baik, dia pemaaf. Jadi kalau dia ketemu dengan anak-anak pasti kemudian mengajak bermain, membelikan es krim. Kalau dia menemukan seseorang yang berdosa, yang salah kepadanya, minta maaf, pasti dimaafin. Tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan Kristus mengatakan 70 kali, 7 kali. Ini yang harus kita contoh, karena inilah sesungguhnya Paskah. Jadi bagaimana cinta kasih itu dihidupi, sehingga di akhir kehidupan kita, kita akan menemukan yang namanya kebangkitan Kristus. Mensikapi hal terburuk sekalipun yang terjadi di dalam kehidupan kita dengan cinta kasih, sehingga potensi kerusakan dosa yang ditimbulkan itu tidak menjalar kemana-mana, tetapi kita redam dengan kasih. Sehingga keadaan di sekitar kita, di sekeliling kita akan baik-baik saja. Dan saya ingin selalu mengingatkan bahwa ini bukan tentang diri kita secara pribadi, tetapi ini juga tentang orang-orang yang ada di sekitar kita, tentang keluarga kita, tentang saudara-saudara kita, bahkan tentang sesama kita. Keajaiban-keajaiban akan muncul ketika kita hidup di dalam cinta kasih Kristus. Dan itulah Paskah. Semoga ini menjadi berkat bagi kita. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan ini dengan bersatu dan bersama di saat hening. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita satukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh berbahagia dengan saudara-saudara kami boleh berbahagia dengan keluarga kami, beribadah di dalam keluarga kami masing-masing. Tidak mengurangi syukur kami, karena kami sungguh merasakan berkat-Mu yang luar biasa ketika kami boleh beribadah di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih atas kebahagiaan yang Kau beri pada pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan, Engkau berkenan memberikan kami sabda suci-Mu, kasih karunia-Mu. Ini menjadi kekuatan bagi kami menjelang hari-hari ke depan. Terima kasih Engkau telah memberikan kami berkat-berkat khusus-Mu, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan tetap semangat dan percaya kepada tuntunan tangan-Mu. Saat ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mohon berkat dan pertolongan-Mu untuk keluarga-keluarga-Mu
kepunyaan-Mu dimanapun mereka berada, khususnya yang ada di GKJ Sragen ini. Engkau berkati mereka satu persatu, Engkau tolong mereka dalam kesukaran, dalam kesulitan, sehingga senantiasa menemukan kebahagiaan bersama Engkau. Segala pergumulan kehidupan mereka, tolong Tuhan, Engkau berkati, Engkau sertai. Kami juga memohon berkat dan pertolongan-Mu untuk gereja-Mu dimanapun berada, khususnya GKJ Sragen ini. Berkatilah warga gerejanya, sesepuhnya, majelisnya, Bu Pendeta, sehingga kami boleh berjalan bersama, menjadi gereja-Mu, menjadi alat-Mu, perantara kasih, perantara bahagia, rezeki-Mu bagi sesama kami. Terlebih Tuhan, ketika wabah COVID-19 ini menjadi sesuatu yang sangat berdampak di dalam kehidupan kami semua. Kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon tuntunan-Mu, sehingga kami boleh mensikapi wabah ini, kejadian ini dengan baik, seturut dengan Paskah yang Kau berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Kami boleh tinggal di rumah, dan itu adalah perjuangan kami demi kebersamaan sebagai bangsa dan negara kami. Kami serahkan satu persatu di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, dan Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, rezeki kepada kami, semangat kepada kami, sehingga kami tetap boleh menerima keadaan ini dengan baik, bahkan tetap menjadi perantara berkat-Mu bagi orang lain. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Engkau berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai pemimpin yang ada di paling bawah. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat-Mu, sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah kami benar-benar menjadi berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Mohon pertolongan dan berkat-Mu untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu. Kami serahkan hidup kami selanjutnya hanya di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Amin. Marilah bersama dengan umat percaya di penjuru bumi, kita ikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah dengan penuh syukur kita haturkan persembahan kepada Tuhan yang menjadi juru selamat kita, dengan terlebih dahulu mendengarkan firman-Nya dalam Mazmur 98 ayat 4. Demikian, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku
Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas berkat-Mu di ibadah minggu ini. Walau dalam rumah kami masing-masing, tolong kami ya Bapa melalui Roh Kudus-Mu, di dalam kami mewujudkan firman yang telah kami dengar dan renungkan ini di dalam kehidupan kami. Ya Bapa Surgawi, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan pada kami saat ini untuk mengaturkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkati dan sucikan persembahan ini, agar dapat untuk kemuliaan nama-Mu melalui kegiatan-kegiatan yang ada di GKJ Sragen. Berkati juga ya Tuhan hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, agar seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini dan akan melanjutkan tugas dan aktivitas kami. Berkati dan mampukan kami. Doa dan permohonan serta ucapan syukur kami ini kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Arahkanlah langkah hidupmu bersama Kristus. Kami mengarahkan langkah kehidupan kami bersama Kristus. Jadilah saksi-saksi Injil Kristus. Dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus, kami bersaksi untuk Injil-Mu. Kita akhiri ibadah ini dengan sukacita di dalam damai sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Engkau